Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, Sudah, Pak. baik. Nah, ini ada program Welcome to Mayop Accounting. Tampilan awal dari program Mayop Accounting. Kemudian kita akan buat company file yang baru, kita klik create. Saya akan demokan dari awal sampai nanti masuk pada bagaimana menginputkan saldo awalnya. Di bagian ini adalah Welcome to Mayop Accounting ya. Untuk introduction-nya, ini istilahnya adalah penyambutan sebelum kita masuk di tahapan berikutnya. Next saja di sini. Nah, serial number silakan dikosongkan saja. Yang yang harus diisi itu adalah company name. Karena nanti digunakan untuk title pada comment center, kemudian di laporan-laporan itu juga nanti ada title-nya yaitu nama produknya. Termasuk nanti penyimpanannya pun menggunakan nama perusahaan, biasanya seperti itu. Jadi company name misalkan PT Joyo misalkan ya. Joyo. Seperti ini. ABN ini kosongkan saja, ini sudah diisi NPWP tapi kita kosongkan saja. Alamatnya kita isi Jalan Wates TM10 ya. Phone numbernya kosongkan ya, boleh diisi boleh kosongkan juga karena ini hanya nama company name-nya aja yang harus wajib diisi. gmail.com. Oke, seperti ini. Kemudian next saja Mbak Mas sekalian, kita klik next. Nah, ini yang paling krusial ya pada saat kita membuat new file, company file yang baru. Nah, pertama adalah current financial year, itulah tahun pencatatan transaksi itu kapan. Contohnya saya akan mencatatkan transaksi akuntansi ini pada tahun 2021, maka di sini saya isi 2021. Kemudian last month of financial year, ini adalah kapan pencatatan transaksi akuntansi ini akan berakhir. Nah, kita set aja misalkan Desember. Jadi dia akan berakhir pada bulan Desember. Kemudian convention month-nya ini kapan akan dimulainya? Konversinya mulai kapan? Bulan apa? Kita isi sampai bulan Januari. Artinya pencatatan transaksi akuntansi itu kita lakukan dari mulai bulan Januari 1 Januari sampai 30 Desember tahun 2021. Sebanyak 12 periode ini ya. Ini untuk company financial year. Jadi nanti dalam kita menginputkan data transaksi akuntansi, ingat bahwa semua transaksi itu harus dalam range kalian financial year-nya. Jadi antara tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Desember tahun 2021. Range-nya di situ. Ya. Jadi harus masuk di range tersebut. Kalau enggak ya enggak akan ke record nantinya. Ya, biasanya dia enggak bisa di record ya, enggak bisa dimasukkan. Nah, kalau sudah klik next saja di sini. Klik next ya. Nah, ini adalah konfirmasi. Di sini Mayap mengkonfirmasi bahwa financial year kita itu dimulai dari tanggal 1 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021, di mana kita pilih untuk 12 periode ya. Nah, ini konfirmasinya. Nah, kalau sudah sesuai next, tapi kalau belum kita bisa ubah feedback-nya di sini. Jadi tolong dibaca dulu konfirmasinya, kemudian kalau sudah sesuai dengan current financial year kita, sudah klik next saja. Tapi kalau belum, klik back ya, klik next di sini. Nah, ini ada 3 pilihan untuk menginputkan akun Mbak Mas sekalian. Jadi pilihan pertama adalah kita bisa menggunakan akun yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh Mayop. Nah, ini dalam kasus ini kita coba ya, kita klik pertama next. Nah, di sini ada industry classification, kita bisa pilih mau agriculture, mau manufacture, mau retail, mau service atau ada terserah. Nah, katakanlah service di sini, kemudian type of bisnisnya apa, tipe bisnisnya apa yang bisa kita pilih. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Misalnya komputer konsultan di sini, atau
accounting firm, jadi firma akuntansi accounting ya, bisa di sini perusahaan firma. Nah, consulting film, copy center, dan seterusnya. Jadi kita bisa pilih jenis-jenis perusahaan ya. Sini banyak sekali Maya sudah menyediakan jenis-jenis perusahaannya, jadi saudara tinggal pilih saja, kemudian klik use business type-nya. Contohnya di sini accounting ini kita pilih nanti. Tapi di sini saya cancel ya. Nah, ini kalau kita pilih pertama. Nah, ini contoh dari akun yang sudah disiapkan. Contohnya seperti ini. Sesuai dengan classification industrinya dan type of business-nya. Jadi disiapkan semuanya, sudah bisa langsung menggunakan. Nah, kalau ada akun-akun yang baru yang itu dari perusahaan saudara, maka sudah bisa menginputkan atau membuat baru seperti itu. Tapi saudara juga bisa cukup dengan rename, atau kalau memang tidak dibutuhkan kita hapus atau kita nonaktifkan saja. Nah, ini adalah pilihan pertama, saya back ya. Nah, pilihan kedua itu adalah kita bisa juga mengimport, Mas sekalian. Jadi kita punya data kode perkiraan perusahaan kita dalam bentuk Excel, lalu kita bisa import di sini. Ini kalau kita mau import, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita buat dari awal. Jadi kita nggak import, tapi kita buat dari awal di sini. Nah, pada pilihan ini kita gunakan yang kedua, yaitu kita bisa import ya list of account provided by my account atau I've creating my company file. Meskipun nanti dalam realnya itu kita inputkan dari sesuai dengan akun yang kita miliki ya, seperti itu. Jadi klik nomor 2 ini, next. Oke, lalu ini default untuk penyimpanan di Mayap 18, nama PT-nya PT Joyo Ren ini. Next saja. Kalau saudara mau mengubah, klik change ya. Saya next. Seperti ini, dia udah masuk. Oke, di sini conclusionnya ada setup asisten dan command center. Nah, kita langsung klik command center-nya. Oke, ini sudah masuk di command center. Saya gunakan ini bukan versi 18 ED ya, jadi mungkin sedikit berbeda dengan yang saudara miliki. Saya tidak akun, ada banking, ada sales, time billing, forecast, payroll, inventory, dan cut file. Nah, tab kedua setelah saudara menginputkan atau membuat company file yang baru, menentukan current financial year-nya, tab berikutnya adalah kita menginputkan akun atau mengklasifikasikan akun, begitu Mbak Mas. Nah, untuk menginputkan akun perusahaan saudara, itu kita bisa gunakan dua cara. Ingat tadi kita bisa mengimport, artinya kita buat akun kita di Excel, kemudian tab berikutnya adalah saudara bisa menginputkan secara manual ya, seperti itu. Nah, kita akan coba untuk menginputkan, jadi tidak kita import, tapi kita inputkan dari menu akun di sini. Kita klik, kemudian kita klik akun list ya, seperti ini. Kemudian kita klik new ya, seperti ini. Nah, berikutnya coba ini contohnya adalah saya masukkan data yang di sini ya. Sebentar, saya bisa cek dengan Pro Window. Oke, sebentar. Oke. Nah, seperti ini akun yang akan saya inputkan di sini ya. Jadi
Pertama adalah di sini ada dua tipe, header akun dan detail akun. Lalu ada akun classification-nya, tab-nya aset. Nah, akun number kita isi misalkan 1000 ya. Enter. Sudah ada, kalau sudah ada sudah bisa edit dengan di sini. Tapi kalau misalkan kita masukkan 1000 aja, nanti kita edit belakangan. Ini kita masukkan. Ini adalah header akun. Kemudian kita masukkan di sini Aktiva lancar. Nah, kemudian sudah bisa klik OK. Kalau klik OK, nanti dia larinya ke sini ya. Aktiva lancar ini double klik aja kalau mau diubah aset diganti dengan Aktiva. Oke, ini udah berubah ya. Nah, kemudian kita buat kas sekarang. Kas, kita klik new, kemudian kita isi 1101, enter, kemudian namanya kas, enter, sudah tekan alt n. Nah, itu tanpa harus keluar dari jendela ini ya, edit akun ini. Jadi kita bisa langsung masukkan 1102, enter, kemudian kas kecil, altn, lalu ada 1201. Nah, ini ada bank ya, bank Delta, kita ganti dulu akun classification-nya, kita buat bank, kemudian namanya bank Delta, altn, dulu altn, oke, kemudian 1202, enter. Itu adalah bank sejati, altn. Hah? Ini kok nggak jalan ya? Nggak jalan ya? Saya stop dulu Mbak ya. Mohon izin untuk mematikan kamera ya, karena kemungkinan di saya agak bermasalah koneksinya. Oke, saya close dulu, back, enter screen. Oke, sekarang udah kelihatan Mbak Mas kalian? Udah kelihatan sekarang? Ini saya taruh di sini. Nah, ini kan bang seperti ini. Enter aja, lalu alternatif N. Dia kembali ke jendela edit account. Jadi dia nggak keluar ke depan ya, tapi di sini. Jadi kita bisa langsung menginputkan akunnya atau klasifikasi rekeningnya. Kemudian di situ ada kelengkapan kantor. Ini kita ambil aset. Kemudian kita isi di sini 1500, enter. Itu adalah kelengkapan kantor. Kemudian enter, alternatif N, altn ya. Kemudian 1601, enter lagi, deposit tiket domestik, oke, enter, altn, kemudian 1602, enter, deposit hotel, enter, altn, kemudian 1603, enter, asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka ya. Oke, enter, altn ya.
Jangan sampai lupa, nanti kalau Ctrl N nanti dia new itu, jadi membuat baru keluar dari sini. Kemudian 1904 enter, itu adalah sewa dibayar di muka. Seperti ini, enter, kemudian ALTN. Oke, kemudian 122100 sifat tetap. Nah, kalau kita oke, seperti ini, dia langsung muncul. Ini akunnya yang tadi kita inputkan. Kita klik new lagi, kemudian kita masukkan misalkan di sini header akun, ya. Kemudian dimasukkan di sini adalah 2000, enter. Namanya adalah Aktiva tetap. Enter. ALTN. Kemudian 2011 kayak gini, N. Button kantor. ALTN, kemudian 2110 itu akumulasi, penyusutan, peralatan kantor. Sorry, ini saya lupa, ini harusnya bukan header akun tapi detail akun ya. Nanti kita hapus aja yang sini. Ini kita kan header nih, kita edit dulu. Oke, sehingga dia berubah, bukan header tapi apa namanya, detail akun. Nah, kemudian kita next saja lagi. Selanjutnya ada ini sudah 2200, itu adalah kendaraan, ALTN, kemudian 2220 enter, akumulasi, penyusutan, kendaraan. Sudah oke. Oke, nanti saudara bisa diinput semuanya. Ini tadi untuk menginputkan kode perkiraan, nanti saudara inputkan untuk asetnya, kemudian liabilitiesnya, equity, income, sampai semua selesai. Nah, ini sudah pelajari di minggu kemarin. Nah, kemudian pada hari ini kita akan mulai untuk persiapan data awal, yaitu kita akan inputkan dulu saldo awalnya, Mbak Mas sekalian. Jadi menginputkan saldo awal, saudara langkahnya adalah klik setup. Ini kita close saja. Jadi klik setup, balance. Nah, ini ada account opening balance, job opening balance, customer balance, dan supplier balance ya. Ini ada 4 menu, kita klik account opening balance di sini. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Sudah tinggal masukkan saja. Jadi misalkan kas itu 15.950 ya. Jadi di sini kas, kita klik, masukkan 15.950. Itu buat kita. Nah, kemudian kas kecil itu 685. Bentar. Kemudian Bank Delta itu adalah 59188. 59188. Oke. Kemudian Bank Sejati ya,
Bank Sejati itu 10 juta. Enter. Selanjutnya ada kelengkapan kantor 1 juta. Enter. Selanjutnya ada deposit tiket domestik itu adalah 30 juta. Selanjutnya ada deposit hotel 12.500. Bentar. Selanjutnya ada asuransi di batu muka 8 juta. Selanjutnya sewa dibayar di muka 2.500. Selanjutnya ada peralatan kantor 6.500. 6.500. Lalu ada, nah ini akumulasi penyusunan peralatan itu dia dikurangi ya, jadi dia harus minus nih. Jadi minus, kan minus kayak gini. Jadi semua akumulasi itu nanti dia minus karena dia mengurangi nilai aset. Kemudian 325 23. Kemudian peralatan kantor 6.500. Peralatan kantor. Oh, bukan. Kendaraan 431572. 431 ya. 572. Kemudian akumulasi penyusunan kendaraan ini adalah minus lagi 24, kemudian 335, lalu 500. 335 seperti itu. Nah, nanti saudara isi semuanya sampai amount left to be allocated itu 0 ya. Di sini 0 harusnya. Ini kan enggak, belum semuanya nih. Di bawah ini masih ada. Ini masih harusnya ini 0. Karena tadi kan saya menginput data perkiraannya nggak sampai selesai, tapi saya selesaikan sampai di akumulasi penyusunan kendaraan saja. Nah, berikutnya adalah saudara inputkan semuanya sampai dia balance itu ditandai dengan 0. Jadi kalau seperti ini Mbak Mas, ini pasti salah ya, apakah karena ini kita belum lengkap semuanya maka dia masih 553, harusnya di sini 0 ya. Jadi untuk cross checknya seperti itu. Jadi ini tidak boleh ada selisihnya seperti ini, tapi harusnya 0 ya. Kalau sudah oke, nanti akan muncul congratulations dan seterusnya seperti itu. Nah, hari ini saudara latihannya adalah saudara silakan kerjakan yang setelah ini saya akan upload di portal e-learning ya. Silakan saudara kerjakan. Kemudian nanti nanti ada semacam lembar praktikum. Nanti tolong diisi, kemudian diupload di portal e-learningnya. Nanti saya buat sebuah kuis, tapi kuis itu sebenarnya hanya untuk menampung waktu saudara bisa mengupload jawaban saudara saja ya, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Mbak Mas sekalian, bisa dipahami ya. Sebelum nanti minggu depan kita akan membahas mengenai setup data customer, data supplier, dan data produk. Itu minggu depan. Lalu setelah itu baru setup saldo awal kembali untuk saldo awal hutang dan piutang, dan setup untuk produk nantinya ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini Mbak Mas sekalian? Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Ya. Mau tanya, yang nama aset yang paling atas itu loh Pak, kok nggak dihapus ya? Yang mana Mbak? Yang pokoknya yang dari situnya. Ini? Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Oh, belum saya ini ya, belum saya share screen ya, Kester ya. Emang gini Mbak, jadi akun yang di sini itu ada akun-akun yang bisa dihapus dan ada akun yang tidak bisa dihapus. Nah, biasanya akun yang tidak dihapus itu kayak gini nih, cek akun ini nggak bisa dihapus nih. Kenapa? Ini belum ada tanda link akunnya di sini. Ya.
Ya, jadi kelihatan ya? Nah, Itu nggak bisa. Aktiva ini. Ini Yang itu loh yang bawahnya. Iya. ini kan Emang header, emang nggak bisa dihapus dia. Tapi kita bisa rename gitu loh. iya Pak. Nah, nah, Berarti kayak di email itu. rename aja. Jadi ada akun-akun. Ini kan kita akun-akun yang memang tidak bisa dihapus, tapi kita masih bisa rename. Itu silakan digunakan di rename saja. Kayak tadi kan aset toh, ini kita ganti dengan Aktiva. Nah, kemudian yang seperti ini, cek account yang di sini, kemudian ada yang undeposit fund, electronic payment account, dan deposit ini kan dia link account ini nggak bisa dihapus Mbak ini. Iya Pak. Nah, jadi kalau misalkan ada beberapa akun yang sepertinya tidak kita bisa gunakan, tetapi tidak bisa kita hapus, maka di sini ada fasilitas inactive account. Jadi ini bisa digunakan untuk menonaktifkan akun tersebut. Seperti itu. Tapi kalau bisa kita hapus, itu bisa langsung kita klik edit, delete aja. Edit, delete akun. Nah, ini kayak gini. Nah, sekarang kita cancel, ya ininya oke ya. Nah, tadi kan kita pada saat kita buat akun, ini kan kelihatan tuh ada yang header dan ada yang account. Nah, pada saat kita klik sebagai header, maka dia berfungsi untuk menampung transaksi atau akun yang ada di detail. Ini kan kumulasinya atau Mbak, aset. Tadi kita inputkan di saldonya itu 553234. Maka dia akan masuk ke sini semua. Jadi apa yang ada di detail ini nanti dijumlahkan nama dia dan dia masukkan di sini. Di Aktiva gitu. Jadi dia menampung transaksi-transaksi yang ada di detail. Itu Mbak Mas sekalian ya. Nah, itu yang untuk membuat akun. Nah, untuk men-setup saldo awalnya yaitu klik setup, klik balance, account opening balance. Nah, seperti ini. Nanti diisi semuanya di sini sampai selesai. Semua yang ada penyusutan-penyusutan itu harus dikurangi, jadi klik, bukan klik, tapi means baru angkanya berapa penyusutannya. Ya, seperti itu. Nah, untuk cross checknya apakah dia balance atau tidak akun tersebut, maka cek di sini, ini harus 0. Kalau ini kan nggak 0, ini berarti ada masalah tuh. Ya, tadi kan kita belum selesai menginputnya, jadi masih 553 234 500. Harusnya ini adalah 0. Seperti itu ya. Oke, saya close. Nah, kemudian saya lihatkan di sini